Berekuan Tuhan. Mereka kalau dalam bahasa kayaan itu pengeji. Artinya ada yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, jadi pagi ini saya akan membawa kita belajar dari firman Tuhan tentang apa itu persembahan. Nah, kalau kita belajar tentang persembahan, itu merupakan satu pelajaran atau satu pengajaran yang harus dengan teliti dan mendalam. Makanya saya berkata kalau kita ingin mengajar Jumat tentang persepuluhan, harus ada seminar khas tentang persepuluhan. Namun pagi ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan untuk mengerti tentang apa itu persembahan. Persembahan. Jadi pertama, ada perbedaan antara persembahan dan sumbangan. Ini harus kita sebagai umat Tuhan tahu. Persembahan dan sumbangan itu tidak sama. Tidak sama. Nah, saya ingin membuat kita dengan secara ringkas dulu apa itu sumbangan. Sumbangan pertama itu merupakan derma. Itu derma. Derma diberi oleh orang yang punya sesuatu kepada orang yang tidak punya sesuatu. Nah, kalau seseorang datang ke gereja, ini sumbangan saya. Itu bukan persembahan. Itu sumbangan. Sebab sumbangan itu merupakan derma. Derma dari saya yang punya kepada orang yang tidak punya. Contohnya ada kebakaran rumah. Oke, saya akan datang membawa sumbangan. Karena semua barang-barangnya sudah habis terbakar. Ataupun ada banjir kah? Ya, di pada bulan ini tak akan banjir. Kecuali banjir nanti dong akan datang balik. Tapi kami di Mens Lawas itu selalu kena banjir. Jadi kalau ada banjir kah, ada barang yang tidak sempat diselamatkan, lalu habis dihanyut di bawahnya oleh air, lalu ada orang yang datang memberi derma. Itu pertama pengertian sumbangan. Yang kedua, sumbangan itu merupakan amalan yang dilakukan oleh orang yang ingin berbuat baik supaya diberi penghargaan dan sanjungan. Itu amalan. Karena dia ingin disanjung, dia ingin dipuji, ya lalu dia memberi sumbangan. Dia bagi sumbangan. Oke, itu pengertian tentang sumbangan. Namun persembahan adalah merupakan penyembahan di mana kita menyembah Allah yang punya kekayaan sebagai penghormatan kita yang mencipta segala sesuatu yang ada. Namun persembahan merupakan penyembahan. Tidak sama kata persembahan dan penyembahan. Persembahan, contohnya, ya, saya datang bawa ini. Ini persembahan saya. Saya beri kepada Tuhan. Dan persembahan ini merupakan penyembahan saya kepada Tuhan yang punya segala sesuatu sebagai tanda sembah saya kepada Dia. Kalau dulu-dulu itu saya tidak tahu, saya percaya semua kita sama. Ada yang bawa ayam hari Minggu. Kalau di gereja saya dulu, masa itu kami belum ada gereja, kami di rumah panjang, di Ruai kampung. Jadi orang datang bawa ayam dalam punya saka. Lalu ada satu kandang dibuat di luar lagi, di sana mereka simpan ayam sampai tempat dia. Bawa ayam, ada bawa parang, ada bawa pisau, ada bawa ikan, macam-macam. Jadi itu merupakan persembahan sebagai penyembahan kita
kecuali kalau ada hari-hari terpenting, kalau Krismas ya baru ada. Jadi itu pertama, persembahan merupakan penyembahan kita sebagai sembah kita kepada Tuhan yang memiliki segala kekayaan, karena kita menghormati Tuhan yang memberi itu kepada kita. Nah, itu persembahan, itu pengertian persembahan pertama. Pengertian persembahan yang kedua itu sebagai korban syukur kita kepada Tuhan, di mana kita ingin membagi kembali miliknya yang sudah diberikan kepada kita, haknya yang sudah diberikannya kepada kita, seperti hari ini. Jadi ini terdapat di dalam Mazmur 50 ayat 9 hingga ayat 40. Jadi persembahan arti kedua itu adalah korban syukur kepada Allah, di mana kita mengembalikan milik Allah. Jadi yang pertama tadi itu sebagai penyembahan kita. Penyembahan kita di mana kita menyembah Allah. Yang kedua ini arti persembahan adalah korban syukur kita kembalikan milik Allah. Yang Allah punya diberi kepada Allah, yang kita punya itu adalah hak kita. Jadi ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, haruskah kami memberi cukai kepada kaisar? Ya, ini orang-orang Farisi. Ya, mereka datang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, haruskah kami memberi cukai kepada kaisar? Lalu Tuhan Yesus tidak menjawab harus ataupun tidak. Apa kata Tuhan Yesus? Apa gambar di mata duit itu? Apa gambar? Lalu orang Farisi kata, gambar kaisar. Tuhan Yesus jawab begini lagi, berikan kepada kaisar milik kaisar, dan berikan kepada Allah milik Allah. Jadi itu bermaksud hasil usaha kita, hasil pendapatan kita, baik itu ladang, baik itu gaji kita, baik itu ikan yang kita pergi tangkap di laut, baik itu babi, ya sekarang ini tidak ada babi. Ya. Ada babi, sudah ada babi di sini kan? Sudah ada. Ya bagus. Saya ini orang yang suka memburu ini. Kami pergi mandi minggu lepas itu, saya tengok, saya menyeberang di seberang, saya pergi menjalan, saya tengok ada bekas babi. Ini sudah mulai ada babi. Karena 2 tahun yang lepas itu saya kejar satu rusak menyeberang di Sungai Pengalih di hilir Dek. Orang cakap, itu burung yang baru itu, dia tidak takut buaya. Banyak buaya di Sungai Pengalih itu, mereka cakap. Saya kata, macam mana saya takut? Itu kan bapak mertua saya. Nama bapak dia dibayar buaya. Nah, artinya apapun yang kita dapat dalam hidup kita, kita memberi persembahan itu sebagai ucapan syukur kita yang miliknya Allah. Yang miliknya Allah. Jadi artinya hari ini kita mengadakan kebaktian ucapan syukur dengan mengembalikan yang miliknya Allah, yang punyanya Allah. Jadi kita memberi itu merupakan persembahan, bukan sumbangan, bukan derma, bukan amalan, bukan pertolongan kepada gereja. Nah, ada orang yang salah mengerti, saya memberi duit ini sebagai satu pertolongan saya kepada gereja. Itu salah. Itu salah. Karena Tuhan tidak pernah meminta pertolongan dari
kita, ingat, Tuhan hanya minta yang Dia punya harus dikembalikan. Nah, banyak orang begitu kan, yang saya bagi ini, saya tolong gereja lah. Kasihan gereja tidak cukup duit. Banyak orang yang salah mengerti tentang memberi kepada Tuhan. Kalau dia berkata, wih meri, kalau sepada cetak di bawah, wih mari, ya, tolong gereja, supaya gereja, ya, boleh beli LCD, boleh beli kipas, saya tolong gereja, jangan ambil. Ya, kalau betul-betul kita mau, jangan ambil. Tetapi kalau kamu memberi yang selama ini miliknya Tuhan, itu baru betul. Itu baru persembahan. Karena persembahan itu adalah kita memberi kembali yang miliknya Tuhan. Nah, coba tanya dia, yang kamu beri pertolongan itu betul-betul hutang kamu sudah dibayar dengan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat berapa ratus yang kita bagi untuk Tuhan. Dan saya tanya, selama ini berapa hutang kita masih belum bayar di bank Tuhan? Berapa? Ya, kita akan lihatnya berapa persen nanti. Nah, jadi kalau kita tanya, kamu bagi tolong gereja kan? Ataupun kamu masih punya banyak hutang dengan Tuhan yang belum lagi kamu kembalikan? Nah, persembahan, kalau semua orang percaya mengerti tentang persembahan, itu sebagai ucapan syukur yang kita kembali kepada Tuhan, gereja tidak miskin. Mengerti sudah? Gereja tidak miskin. Kalau kita betul-betul sudah tahu persembahan itu adalah memberi kembali yang miliknya Tuhan, yang kepujaan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menjawab orang Farisi, yang kasar punya bagi, kalau kita memang harus bayar pajak bagi dia. Tetapi yang Tuhan punya bagi, yang kita punya, kita punya. Saya lama tidak bayar cukai pintu rumah saya. Bukan saya tidak bayar, tetapi adik kakak saya yang bayar bagi pihak saya. Kalau sekarang berapa satu cukai satu pintu 1 tahun? Kalau yang saya ingat kelas saya bayar dulu itu 6.000. Ada bayar cukai pintu nggak dengan kerjaan? Itu pendatang haram semua kita. Ya, sebab saya ada rumah sudah biasa. Jadi kan kita bayar cukai pintu kepada kerjaan kan. Nah, jadi kita akan bayar di lembaga hasil dalam negeri. Nah, bagus saya pindah kerja, saya datang ibadah budak, saya tangkap semua rumah-rumahnya. Akan main-main saja. Jadi artinya apa cukai yang kita harus bayar kepada kerjaan kita bayar. Contohnya kereta. Tiap-tiap tahun kita bayar cukai kereta kan. Ya, itu istilahnya road tax. Tax itu adalah cukai. Kita bayar cukai jalan. Kalau tidak bayar, kereta tidak jalan. Bayar baru kereta boleh jalan. Kalau tidak bayar, ya polis roadblock. Wah, dia akan tengok. Ini sudah tahun 2022, apa dia masih namanya tahun 2020? Jadi itu bermaksud apa yang memang milik kerjaan kita bagi dengan kerjaan, dan milik Tuhan kita bagi kepada Tuhan. Itulah persembahan, bukan sumbangan. Karena sumbangan itu adalah suka-suka hati kita. Tapi kalau persembahan itu adalah miliknya Tuhan, harus kita bagi kepada Tuhan. Itu yang kedua, arti persembahan sebagai ucapan syukur. Nah, kita teruskan. Jadi pagi ini saya berkhotbah ini untuk mengajar supaya kita mengerti. Yang ketiga, kita akan lihat kepada jenis-jenis persembahan menurut Alkitab. 1.
Kita membuka dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10. Ya, Maliaki dulu. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Ini di perbatasan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Itu Maliaki. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, kita lihat jenis-jenis persembahan. Jadi pertama, menurut Alkitab, persembahan pertama itu adalah jenisnya persepuluhan. Apa kata persepuluhan dalam bahasa Lembawa? 40. Kalau betul salah itu sendiri mengerti lah. Kalau bahasa kayaan itu tulang puluh. Bahasa Kenya Tulang puluh. tulang puluh. Kalau Lembah 40. Kalau bahasa kayaan tulang puluh. Bahasa Iban Bagi 10. Bagi 10. bagi 10. Jadi persembahan pertama menurut Alkitab adalah persepuluhan, artinya 10% daripada hasil kita. Nah, itu sebab saya katakan tadi itu, kalau mengajar tentang persepuluhan harus ada seminar khas lagi. Sebab banyak orang yang tidak tahu macam mana memberi persepuluhan. Sebab memberi persepuluhan itu, ya, itu saya katakan, kalau betul-betul kamu ingin belajar tentang cara memberi persepuluhan, ada seminar khas. Sebab businessman, businesswoman, cara memberi persepuluhan itu adalah lain berbanding dengan orang yang bekerja gaji bulan. Tidak sama. Banyak sekali pertanyaan di sini. Kalau dia yang businessman itu suatu bulan dia dapat 100.000. 10.000 saya bagi usaha betul, kata dia. Susah hati dia, ujung-ujung tidak bagi begitu. Nah, secara ringkasnya kita memberi daripada 10% daripada hasil keuntungan kita. Kalau kamu kalau kamu buat bisnis bulan ini dapat 100.000, tolak dulu berapa kosnya. Oke, 20.000. Gaji pekerja 30.000, tinggal 50.000 lagi. Oke, transport minyak sana sini 5.000. Nah, tinggal 45.000. Jadi dari sanalah persepuluhan itu kita bagi dari untungnya. Nah, contohnya kamu buat ladang. Oke. Kalau kita based on 10%, tuai padi dapat berapa? 30 guni. 30 guni berapa benih? 1 guni. Adakah 1 guni benihnya? 1 guni berapa gantang? 10 gantang. Ada juga yang 8 gantang. Nah, jadi selalunya kalau yang saya ajar di Pasida, kalau pakai guni itu sudah tidak tepat. Saya kata pakai gantang. Oke. Tahun ini padi kamu berapa gantang? 200 gantang. Hasilnya. Jangan hitung yang belum ditapi, ada yang nakal-nakal. Yang sudah ditapi. Oke. 200 gantang.
Berapa benih? 10 gantang, tinggal 190 gantang. Belanja kamu dari awal sampai akhir kurang lebih berapa gantang padinya? Ya. Kalau beras 1 gantang, padinya berapa gantang? Kira-kira 1 gantang setengah ataupun 2 gantang? Tidak. Kalau 2 gantang padi setelah di injin 1 gantang setengah kurang lebih. Berapa padi sepanjang dari mula sampai akhir kurang lebih adalah untuk kasih makanan saya pergi buat itu ladang dan makanan orang lain adalah kurang lebih 20 gantang padi. Oke, tolak 170 gantang lagi tinggal. Jadi kos perjalanan kamu berapa? Kira-kira minyak kamu ke sana kalau ditukar kepada duit, tum. Wah, 30 gantang. Tinggal 140 gantang. Ada lagi kos yang lain? Ada. Apa? Saya sakit perut. Oh tidak, bukan sakit perut makan obat pergi kerja. Jadi cari kosnya dari 200 gantang, wah tinggal 120 gantang. Ya, dari 120 gantang berapa kita bagi? 12 kan? Gantang. Begitu. Jadi itu sebab saya katakan kalau khotbah tentang persepuluhan hari Minggu tidak sesuai. Harus ada seminar. Sebab cara kita memberi itu tidak sama. Yang buat ladang tidak sama, yang bisnis tidak sama, yang gaji kontrak hari tidak sama, yang gaji bulan tidak sama. Sebab based on berdasarkan kepada 10% itu banyak orang yang saya gaji 71 hari yang susah hati dia. Ada juga yang kata begini, saya gaji bulan. Ada yang memberi persepuluhan, dia tolak semua dulu. Tolak bayar kereta, tolak bayar rumah. Tinggal 100 ringgit saja. Ada di sana yang memberi persepuluhan. Ada juga yang begitu kalau dia gaji bulan. Semacam. Ada juga yang gaji basic gajinya. Ya, susah juga. Basic gaji apa bahasa Limbawang? Gaji asal, gaji dasar. Gaji pokok. Gaji pokok dia mungkin hanya 1.500, tetapi banyak elewat sana sini. Akhirnya dia terima hampir per bulan. Dari mana dia harus pergi? Itu persoalannya. Makanya saya katakan kalau berkhotbah tentang persepuluhan ada seminar baru mengerti. Namun yang saya ingin ajarkan pada pagi ini adalah tentang persembahan. Jadi persembahan itu adalah 10% daripada hasil kita. Nah, tujuannya persembahan itu adalah untuk menampung segala perbelanjaan pekerja penuh masa di pelayanan Tuhan. Itu juga kita boleh lihat di dalam Bilangan 18 ayat ke-21. Saya tidak perlu membaca teks itu, cukuplah melihat 3 ini dikatakan di sini ayat 10. Tujuan persepuluhan itu adalah supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi kita memberi persepuluhan itu adalah supaya ada makanan, ada belanja untuk orang-orang Lewi berdasarkan kepada Bilangan, orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Kalau konteks hari ini adalah untuk pastor-pastor yang melayani di gereja. Itu persepuluhan. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau betul-betul kita memberi balik yang Tuhan punya, gereja kita tidak miskin. Gereja kita tidak miskin. Malam besok kita pergi sulur. Satu rusak. Saya dapat satu rusak di Sukajekali. Tembak. Bawa itu rusak. Ada tanduknya.
Harga tanduk rusa itu saja 200 ringgit karena dia cantik. Kalau tanduk rusa itu dibawa ke suku Kenya, berebut mereka sebab tanduk rusa itu boleh dibuat untuk parang itu. Dia punya ulu parang. Dan kalau itu dikukir, sampai 1.000 lebih sudah harga parang. Nah, tanduk rusa 200. Kalau rusa 1 kilo di sini berapa? Kalau di Belanda, di Kiri mahal tuh. Boleh-boleh saja 1 kilo itu sampai 20 ringgit kalau sudah dirotok. Oke, buat saja secara apa namanya, secara keseluruhannya 1 ekor rusa termasuk tanduknya 800 ringgit harganya. 800 ringgit. Harga peluru berapa ringgit? Satu saja kamu tembak pakai itu peluru kan, maksud ya 12 ringgit lah. Minyak kau pergi sana, ya baru jadi 5 ringgit pulang balik. Lagi kau sepanjang 1 malam itu, oke, berapa jam kamu pergi? Ya baru saja 2 jam. 1 jam overtime 20 ringgit. Kalau orang yang overtime. Oke, 2 jam 40 ringgit. Oke, agak ada dari 700. Kamu bagi kalau based on 10%, 70. Nah, itu saya tanya tadi. Kalau orang itu datang begini, ya ini saya bagi untuk tolong gereja lah beli kipas. Sebenarnya banyak hutang dia dengan Tuhan. Kenapa? Dia dapat usaha kemarin, belum lagi dia bagi dia punya milik Tuhan kan. Apalagi kalau dia pergi jumpa satu landak, kan batu landak itu berharga. Tahu ke batu landak berharga? Nggak tahu, kamu kepala ketua pelayan. Kalau batu dia sudah makan, kata orang itu boleh sampai 70.000 kalau sudah matang. Kalau besar dari telur ayam yang kita makan, boleh 70.000. Kalau dia besar telur ayam kampung pun saja sudah bisa 40.000. Oh, dapat 1 ekor landak, ada batu, jual 50.000. Adakah dia bagi? Potong sana potong sini, ya dia harus bagi 48.000. Tidak kan mungkin kosnya 2.000 penjambil itu landakan. Paling-paling tali dia pasang untuk anggap itu landak berapa ringgit saja. Oke, ambil secara kasarnya 48.000 dia harus bagi 4.800. Adakah dia bagi itu pelayan? Tidak. Coba deh seperti betul kata firman Tuhan, persembahan adalah ucapan syukur, kita memberi balik yang Tuhan punya. Tapi kalau dia datang setahun sekali, dia datang, nah ini saya tolong gereja. Oh, ini datang tolong gereja 10.000, kau masih hutang dengan Tuhan itu? Yang paling kau bagi ini pun 50 ringgit saja. Betul kan? Nah, maka persembahan itu bukan sumbangan. Persembahan itu bukan derma. Persembahan itu adalah sebagai di mana kita memberi yang Tuhan punya. Jadi makanya jenis persembahan pertama itu adalah yang harus kita kembalikan kepada Tuhan adalah persepuluhan. Itu wajib kita bagi kepada Tuhan. Persepuluhan. Berapapun berkat yang kita terima hari ini, apa yang miliknya Tuhan dikatakan persepuluhan itu kembalikan kepada Tuhan. Ada yang memberi pakai bulan, ya dia kumpul dulu, kumpul, oke cukup bulan dia hantar. Ada juga yang memberi mingguan, apa yang dia dapat sepanjang 1 minggu, ujung minggu dia bagi, sedikit banyak dia bagi. Itu baru dikatakan persembahan, persepuluhan kita yang miliknya Tuhan kita harus kembalikan. Tujuannya supaya ada makanan di rumah Tuhan. Oke, itu jenis pertama. Jenis yang kedua, persembahan khusus. Ya, kita membaca dalam Keluaran 35 ayat 21.
Jenis persembahan yang kedua adalah persembahan khusus. Keluaran 35 ayat yang ke-21 berkata demikian. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Persembahan jenis yang kedua menurut Alkitab adalah persembahan di mana ada sesuatu keperluan. Jadi di dalam teks ini kita melihat bagaimana ketika umat Israel berpindah dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka tidak ada tempat ibadah, tidak ada tempat sembahyang, sebab mereka berjalan di padang gurun. Jadi mereka harus ada tempat ibadah mereka, tempat mereka kebaktian, tempat Musa dengan Imam Harun dan anak-anaknya pergi berdoa untuk orang Israel dalam perjalanan. Jadi oleh sebab itu mereka harus mendirikan satu kemah sebagai tempat ibadah mereka. Jadi untuk mendirikan kemah itu, orang Israel harus datang membawa persembahan mereka supaya menyelesaikan kemah itu. Lalu datanglah mereka membawa apa yang ada pada mereka. Kalau dia ada tali, bawa tali. Kalau dia ada canvas, bawa canvas. Kalau dia ada alat-alat seperti alat-alat cawan yang bagus untuk dipakai di rumah Tuhan, mereka bawa semuanya. Ada yang membawa tenaga mereka untuk menyelesaikan kemah itu. Jadi persembahan khusus ini bermaksud bahwa sesuatu keperluan yang dilakukan terfokus sampai selesai sesuai dengan kerelaan kita. Ada kata kerelaan kita. Tidak dengan paksa. Sampai pekerjaan itu habislah persembahan itu. Sesuai dengan kerelaan kita. Jadi hari ini gereja hari ini tidak banyak mengadakan persembahan khusus. Tetapi yang diadakan oleh gereja hari ini yang salah dari konsep Alkitab adalah fundraising dinner. Itu bukan persembahan khusus. Itu permintaan paksa. Seharusnya gereja mengadakan persembahan khusus, bukan fundraising dinner. Apa istilahnya? Kalau di Miri itu majelis makan amal. Tahu tak? Kalau di Bandar itu majelis makan amal untuk mengutip dana bagi membangun rumah pastor, bagi membeli alat musik di gereja, bagi membeli van untuk gereja. Lalu diadakan majelis makan malam. Habis ditering. Tahu lok pinan lok. Ini persembahan khusus. Kasih bakal. Oke. Nah, gereja hari ini dan sebelumnya silam tentang memberi persembahan untuk Tuhan. Yang banyak diadakan adalah minta-minta dari orang-orang percaya secara paksa tapi halus. Tahu istilah saya? Secara paksa tapi halus. Bagaimana? Kita adakan majelis makan malam, lalu kita jual tiketnya. Ya, gereja kita ingin
masjid ini sudah rusak-rusak yang banyak. Lalu kita telah putuskan ujung bulan 8 kita akan ada majelis makan malam. Tetapi bukan datang percuma tahu. Oh, ini pelayan umum sudah di gereja. Tidak percuma tahu. Satu meja 500 ringgit. Satu meja 10 orang. Artinya satu orang 50 ringgit. Wah, pas itu. Oleh sebab itu kita telah membuat keputusan semua kita harus beli satu kursi. Kalau kamu tidak cukup untuk satu meja, cari-cari kawan kamu, wajib membeli satu kursi 50 ringgit. Tapi bagi Anda yang punya keluarga-keluarga yang besar, belilah satu meja. Berapa saja itu 50-500 ringgit, sedikit itu. Nah, itu dikatakan kita memaksa secara halus. Sebenarnya menurut Alkitab itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena jemaat tidak mengerti apa itu persembahan. Ini banyak terjadi sekarang ini. Itu adalah minta sumbangan sudah, minta derma. Ada lagi yang ini yang saya tahu ini. Lama-lama lalu ditanya, satu bulan sudah tiket kita dijual. Bagaimana respon? 50 meja ini baru 20 sejak terjual, 30 lagi. Wow, boleh marah-marah sudah pelayan. Umum lagi, supaya mereka harus beli. Kita bagi di gereja luar lah, berapa saja? Oke, bagi 2 meja untuk Bukit Manang, bagi 1 untuk Mega. Lalu kita cakap begini lagi, kita ini sama-sama balas hari lah ini kan. Kami buat sekarang, kamu beli. Nanti lain kali kamu buat, kami beli. Nah, kalau kita mengerti tentang persembahan itu adalah mengembalikan yang miliknya Tuhan. Dan kemah pertemuan itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kita membeli untuk Tuhan. Oke. Itu yang kedua. Jenis persembahan yang ketiga adalah persembahan sukarela. Nah, dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat ke-19. Jadi saya tidak baca ayat ini. Ayat ini berbicara tentang persembahan ibadah sebagai tanda kasih dan kemurahan hati kita kepada Allah bagi melayani Tuhan. Jadi persembahan sukarela ini adalah sebagai tanda kasih kita kepada Allah, di mana kita tahu kasih Allah itu sangat besar dalam hidup kita. Demikian juga kita menyatakan kasih kita kepada Allah itu dengan memberi persembahan kita penuh dengan kerelaan. Nah, itulah dikatakan ya tanggung yang nanti kita akan jalankan. Ini. Jadi persembahan sukarela itu adalah ya tanggung yang kita jalankan hari Minggu. Sehingga kita nyanyikan persembahan kami sedikit sekali. Ya, tanya lagi Tuhan, kiranya Tuhan terimalah. Memang itu milik Tuhan. Jangan tanya Tuhan, kiranya Tuhan terima. Nanti kalau saya yang waktu Tuhan di sana tak mau terima sedikit, apa kamu bagi? Kita kata dengan rela hati. Ada pernah selalu kita nyanyi, tahu nyanyi untuk pelayan. Tahu tak? Persembahan kami dengan rela hati. Ketika kita mengatakan dengan rela hati, lalu tercantum 50 ringgit, dengan rela hati ini simpan balik, ambil 1 ringgit.
Ambil 1.000 coba rela. Jadi artinya di sini adalah persembahan yang ketiga ini dengan sukarela adalah kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, jadi kita datang hari Minggu luar daripada persepuluhan yang miliknya Tuhan. Ya kita mengatakan kita sangat mengasihi Tuhan, ya kita bagilah dengan penuh kasih. Begini, masa kita bercinta, ya yang kepala bapak di depan saya, kan masa kita bercinta kan Pak. Ya, kalau kita pergi ke kedai, bawa kekasih kita, tak ada duit pun kalau kekasih kita itu mau makan mie goreng kering yang harga 10.000, dia rela saja kita bayar. Betul kan Pak Adi kan? Malah juga belajar saya. Gimana Bapak? Betul kan bahasa bercinta? Kenapa? Karena kita akan menyatakan kasih kita kepada cinta kita. Yaitu masa bercinta. Apalagi kalau kita turun ke Miri ya daripada budak Miri. Apa yang ada di pikiran kita adalah untuk si dia. Mak bapak kita itu sudah di belakang. Ya lalu kita beli ya ini cantik ini kasut ini. Oh, nanti kalau dia pakai kasut ini, ya apalagi kalau dia pakai dia pergi ke gereja, nanti dia siapa ini kasih itu siapa lagi kalau bukan si dia, nanti dia cakap begitu. Wah kita lalu kita beli mahal-mahal pun yang masa itu hanya dompet kita 500.000. Lalu kita tanya berapa harga kasut ini? Ada tanda harga cuma 245.000. Tidak ada. Demi kasihku kepadamu, aku rela berlapar 2 malam ini. Hotel yang saya beli itu saya akan cancel. Setidur saja di kaki 5. Lalu kita datang, siapa di sana ya? Saya cancel sudah booking saya malam ini. Saya tidak jadi tidur di sana. Oke. Ya. Kenapa? Karena beli satu sendal 245.000. Kenapa itu terjadi? Karena kita sangat mengasihi si dia. Tetapi kalau sudah beristri, kalau sudah tidak ada kasih, tak mau pun tidak. Ketawa ibu ini. Apapun tidak. Kalau masa bercinta itu apa namanya? Kalau kekasih itu datang, main kita sambut. Kalau dia datang, kalau di rumah kita semua buat kerja. Kita yang lelaki, kita semua. Tidak pandai cuci pinggan pun kita cuci pinggan. Tidak pandai sapu pun kita pandai sapu. Kali sudah beristri, kan itu tugas kami. Memang perempuan itu di dapur gitu. Demikian juga yang istri. Ya. Sama juga istri. Kalau tidak pandai lipat seluar tunang dia pun, dia akan berusaha lipat. Itu kenapa terjadi? Karena kasih. Karena kasih. Apabila kasih itu ada pada kita, ya memang kita akan memberi dengan rela hati kita. Dengan rela hati. Jadi sama juga dengan persembahan. Persembahan sukarela ini adalah sebagai tanda kasih dan kemurahan hati kita
sebagai setiausaha. Tapi yang bendahari itu dia tidak pandai menulis. Di gereja, ketika saya balik dari tingkatan 5, jadi pas tahun itu ada pemilihan pelayan, langsung saya dipilih. Tapi yang menjadi pegang duit itu tidak pandai menulis. Nah, lalu dia bendahari ini kata begini, semua duit ini kamu yang urus. Yang penting itu duit itu disimpan di dalam, ada apa nama, kalau orang kaya kata itu lempung. Itu ada satu rumah kecil. Di sana itu barang-barang berharga disimpan, gold, tawa, semua disimpan di sana. Di sana disimpan itu duit sidang. Ya, macam store, tapi dia lengkap. Ini orang-orang dulu kan, orang di kampung. Tidak ada simpan barang-barang itu di rumah. Tujuannya kalau terbakar barang-barang itu selamat. Ya, dia simpan sana. Nah, angkat saya ini begini. Datang dia. Anak. Apa? Dia bawa satu ringgit. Pecahkan satu ringgit ini kepada 10 sen. Mula-mula saya tidak tahu. Lalu saya pergi kepada bendahari. Semuanya saya tulis. Kalau bendahari pergi di store, oke, dia tanya, nah, kamu carilah ya 10 sen, sebab dia tidak pandai menilai yang bendahari ini, yang mana 20 sen, yang mana 10 sen, dia tidak tahu. Lama-lama baru tahu. Sambil kalau yang 20 sen, 10 sen, angka sen ini tidak mau, mesti dia 10 sen. Kalau ada 5 sen, itu lagi dia mau. Jadi lama-lama berbulan-bulan sudah. Lalu saya tanya dia, Uncle, kalau saya bagi yang 20 sen, kamu tidak terima. Kamu sebut 10 sen. Tapi kalau saya tidak ada 10 sen untuk menggenap 1 ringgit, ada 5 sen, dia terima. Bagus tidak ada yang 1 sen. Kenapa saya tanya? Ya, kan saya bagi persembahan hari Minggu. Dia punya rahasia. Jangan siap. Kalau ada 5 sen, 1 ringgit, berapa? 20 minggu kan dia bagi. 20 minggu itu 1 ringgit saja. Itu bukan persembahan sukarela. Itu dikatakan supaya rohani orang memberi. Paham artinya? Ya. Pikirannya begini. Kalau kampung itu jalan, kalau saya tidak beri, ya orang kan bilang, tengok dia, mana dia simpan itu di tabung. Jadi asal dia 5 sen, yang penting orang lihat dia memberi. Ini akal saya. Baru saya tahu. Patutlah 1 ringgit 10 sen. Kalau tidak cukup 10 sen, saya bagi 20 sen, dia tidak mau. Tapi kalau 5 sen, ya senang hati. Semoga sebab ya. Makin banyak, makin sedikit kan, makin banyak minggu dia bagi. Yang penting dia memberi. Kalau dia 1 sen, aduh 1 tahun itu 1 ringgit saja. Kan 1 minggu kan sekali. Jadi itu bukan persembahan sukarela. Itu dikatakan hanya memberi supaya dikatakan orang yang memberi. Dia memberi supaya dilihat oleh orang. Dia orang rohani. Dia orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan sukarela. Nah, kalau ada sikap yang begitu dalam memberi, ya, kamu jangan memberi sajalah. Kalau nilai 10 sen itu sekarang untuk pelayanan ada. Langsung tak ada nilai itu. Kenapa? Karena 10 sen itu bertabur-tabur saja di dalam ruang tamu itu kan. Kadang-kadang ada yang diparit.
dapur, macam-macam. Jadi dalam musim misi kami itu, kalau bunyi musim misi kami itu, kalau ketika basuh pakai ya ini pasti ada sini yang terlekat sudah ini. Saya padam itu musim misi, ya cari tarik bertaburan saja. Tapi kalau itulah sikap kita memberi kepada Tuhan, asal memberi, dikatakan orang yang memberi, dikatakan orang yang rohani. Jadi itu bukan persembahan sukarela. Itu adalah memberi dengan mencari nama supaya dikatakan memberi. Jadi sukarela itu adalah sebagai tanda kasih kita, kemurahan kita. Jadi artinya kalau kita memberi persembahan tiap-tiap berapapun jumlahnya, kalau itulah kasih kita. Saya ambil contoh ketika Tuhan Yesus duduk di tepi persembahan, datang orang-orang kaya, lalu mereka memberi duit yang banyak dan banyak mereka bagi. Datang satu janda miskin, dia memberi 1 piser saja. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada murid-murid? Janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang kaya. Walaupun orang-orang kaya itu bukan memberi 1 piser, tetapi mereka memberi dirhamnya. Nah, kalau itu pertukaran masa Tuhan Yesus, 1 dirham itu sama dengan 300 piser. Pertukarannya. Jadi kalau kita ambil contohnya sekarang, orang-orang kaya itu memberi sampai 1.000, 2.000 ringgit, tetapi datang dia dari miskin ini hanya 1 ringgit saja dia bagi. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Janda miskin itu memberi lebih banyak. Sebab apa? Sebab orang kaya itu hanya memberi supaya dikatakan orang yang memberi, karena mereka memberi daripada yang sudah mereka tidak boleh pakai lagi. Mereka memberi dari kelimpahan mereka. Tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Kenapa dia memberi dari kekurangannya? Karena itulah kasihnya kepada Tuhan. Itu sukarela. Itu sebabnya tadi itu yang saya katakan, kalau dia memberi banyak sampai 2.000 pun, kalau dia berkata, ini sumbangan saya, ini saya tolong gereja, di mata Tuhan dia adalah seperti orang kaya yang tidak diterima oleh Tuhan. Karena dia hanya memberi, di mana dikatakan dia orang penderma, penyumbang yang hebat. Yang keempat, jenis persembahan. Yang keempat, ucapan syukur. 2 Korintus 9 ayat 13c. Ucapan syukur kita. Ucapan syukur ini adalah persembahan di mana kita telah diberkati banyak oleh Tuhan. Sebagai ucapan syukur terima kasih kita, sepanjang hidup kita melakukan pekerjaan itu, Tuhan telah memberi keselamatan kepada kita. Memberi keselamatan. Sepanjang kita melakukan pekerjaan itu, Tuhan telah menjaga kita. Itu ucapan syukur. Jadi selalu ucapan syukur kita itu adalah anak lahir baru, beli kereta baru, apalagi ada yang dapat pekerjaan baru, apalagi dapat baju baru. Itu selalu kita adakan ucapan syukur. Istri baru. Jadi sebenarnya persembahan ucapan syukur itu adalah di mana kita menyatakan kepada Tuhan, sepanjang saya mengerjakan ladang ini telah dipelihara, saya dipelihara, orang-orang yang bekerja di sini dipelihara, maka karena atas pemeliharaan Tuhan kepada saya di ladang ini, maka inilah saya beri. Itu terulang dengan kita. Inilah saya beri. Ucapan syukur. Nah, kalau itu sikap jemaat melihat bahwa pemberiannya sebagai ucapan syukur itu karena Tuhan memelihara, menjaga dia selama dia melakukan tugas itu, maka pemberian kita itu adalah pemberian
sebagai persembahan kita kepada Tuhan, di mana kita ingin mengembalikan ucapan syukur kita supaya pekerjaan kita itu terus diberkati dan semakin bertambah lagi kita memberi pada tahun hadapan. Jadi kalau itu konsep kita, maka persembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, persembahan ucapan syukur sebagai respon atas berkat Allah kepada kita yang kita terima. Jadi seperti hari ini. Jadi hari ini ada kebaktian persembahan ucapan syukur. Jadi kita memberi apa yang ada pada hari ini karena kita tahu selama ini Tuhan telah menjaga memelihara kita. Maka persembahan ucapan syukur itu adalah bagaimana besarnya hati kita untuk Tuhan. Itu tidak ditentukan oleh gereja berapa jumlahnya, tetapi berdasarkan kepada hati kita. Ini terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Oke. Yang kedua terakhir. Apa tujuan kita memberi persembahan? Nah, pertama tadi itu kita telah melihat arti persembahan. Yang kedua itu kita telah melihat. Yang kedua itu adalah jenis persembahan. Yang ketiga tujuan. Tujuannya kita memberi persembahan karena kita melaksanakan ketetapan ataupun firman Allah. Itu tujuan. Ini terdapat dalam Kejadian 4 ayat 3 ayat 4. Jadi kata-kata ini, firman ini diucapkan kepada Kain dan Habil. Jadi saya memberi persembahan hari ini itu bukan karena gereja yang menentukan, bukan karena gereja yang menetapkan, tetapi saya memberi persembahan hari ini karena saya melaksanakan firman Tuhan. Saya melaksanakan firman. Ada satu guru saya di STS dulu. Dia mengajar kami tentang ibadah. Ya, ibadah. Satu semester. Nah, di dalam pelajaran ibadah ini ada juga bab tentang persembahan. Tentang persembahan. Hampir 1 bulan kami di sana. Jadi dia berkata begini, kalau seluruh orang Kristen, khususnya orang percaya, tahu bahwa dia memberi apapun jenis persembahan itu sebagai melaksanakan firman Allah, gereja itu lebih kaya daripada bumi. Jadi tadi kan kita belajar tentang jenis persembahan, persepuluhan, khusus, sukarela, dan ucapan syukur. Nah, kalau semua orang Kristen memahami mereka melakukan ini sebagai melaksanakan firman Tuhan, gereja itu lebih kaya daripada pembeli yang ada. Sebab apa? Sebab di dalam gereja itu menurut dia, dan memang benar, ada lawyer, ada doktor, ada businessman, ada businesswoman, apalagi ada pilot, macam-macam. Gereja itu dipenghuni oleh bermacam-macam golongan orang. Jadi memang betul ketika saya dengan istri melayani di Miri, ini di Taman Tunku Bahasa Kaya dan 73 Bahasa Kaya. Waktu kami dua sampai di sana, tiap kali meeting pelayan ada satu minit yang tidak pernah selesai. Dan ketika kami ke minit itu kadang-kadang sampai 1 jam
kami bercakap tentang minat itu. Dan itu minat itu kalau saya lihat mungkin 7-8 tahun sudah. Tidak boleh habis-habis. Yaitu membeli bangunan baru untuk ibadah. Karena selama-lamanya itu sewa saja. Sewa saja. Mereka mau membeli bangunan itu terus tanpa menyewa itu kedai, tetapi duit tidak ada. Duit tidak ada. Itu bendahari itu bentangkan. Oke. Kita sewa sekarang 700 satu bulan. Kalau kita beli ini kedai, kita harus bayar paling-paling sedikit pun itu terpulang dengan deposit kita paling-paling pun katanya dalam 3.000 satu bulan. Kalau kita beli ini kedai. Sedangkan bayar satu bulan 700 ini pun hampir-hampir kita tidak dapat bayar untuk bulan depan. Bagaimana kita mau boleh beli ini kedai untuk kita tidak sewa? Jadi masuk tahun yang kedua, lalu saya mulai membuat kajian sendiri. Buat kajian sendiri. Kajian saya itu begini. Mereka tidak tahu. Lalu saya kata begini, ada pendaftaran anggota gereja ke kita. Oh ada. Kalau pastor mau tahu, buka saja di komputer itu ada satu file anggota gereja Taman Tugu Basekayan. Kamu akan tahu. Ya, lalu saya buka, masa itu komputer. Tapi tidak ada pendapatan satu bulan. Tak ada pekerjaan mereka. Lalu saya meeting lagi, saya kata begini, saya mau tambah. Jadi saya pakai hikmat. Tujuannya, kalau kamu guru, saya boleh berdoa kepada kamu tentang guru supaya kamu diberi hikmat mengajar. Kalau kamu boleh supaya kamu diberi keselamatan. Oh ya. Lalu ditambah. Oke, dia ini guru, dia ini nurse, dia ini. Ada yang di laut, lautnya itu apa? Di offshore. Oke, sudah dapat semua. Lalu saya menyelidiki. Kalau guru secondary berapa gaji satu bulan? Kalau staff nurse berapa? Saya buat hampir 2 bulan saya buat. Saya tidak tanya mereka berapa gaji kamu, tetapi dari jawatan itu saya tahu. Apalagi di dalam jemaat saya itu ada 3 orang kerja di LNG dulu. Kerja di Petronas pun ada, bukan calak-calak. Petronas cari gali. Saya tahu berapa. Saya buat persepuluhan mereka itu separuh saja, bukan based on 10%. Saya buat based on 5%. Saya buat 5% saja. Persembahan saja 1 bulan. Sebelumnya persembahan persepuluhan itu hanya 2.000 satu bulan. Rupa-rupanya 2.500 satu bulan itu persepuluhan 1 orang saja. 1 orang saja. Nah, waktu kami mesyuarat, lalu saya kata, kita boleh beli kedai ini. Sekarang pun kita boleh beli. Kenapa pastor? Saya boleh tunjukkan betapa kayaannya kita. Nah, saya edarin ke kertas, baca sendiri. Saya tidak tulis nama mereka. Di gereja kita, guru begini orang, ini gaji mereka. Nas berapa orang, ini gaji mereka. Kerja BEM berapa orang, ini gaji mereka. Opso berapa orang, ini gaji mereka. Jadi gaji kita dalam 1 bulan, ini jumlahnya. Kalau kita memberi 5% saja dari semua gaji ini 1 juta lebih 1 bulan ini. Kalau kita bagi 5% saja, kita boleh mengutip 200 ke 300 ribu 1 bulan.
Kenapa ini terjadi? Sebab kita memberi persembahan itu bukan melaksanakan firman Tuhan. Kita memberi persembahan itu adalah supaya kita dikatakan memberi. Lalu mereka cuma di taman tubuh dipunjut sebuah hal yang sama. Akhirnya mereka berkata begini, ayo kita beli. Akhirnya puji beli dari sewa beli satu rumah. Itulah tempat gereja dipuji bahasa kaya sekarang. Lalu saya disuruh berkhotbah tentang memberi ini. Teman tubuh 2005, karena kami dulu masuk 2002 wujud beli. 2005 taman tubuh beli. 2006 juga pindah hidup. Sampai sekarang, kalau Anda sendiri pergi jadi wujud bahasa kaya, ya mungkin Pak Adi dan istri tahu. Sekarang ini taman tubuh sudah beli lagi rumah baru, bangunan baru lagi. Yang kedai itu habis bayar, jual, beli lagi yang baru gereja. Nah, itu hanya terjadi dalam 5 tahun saja. Kenapa? Karena mereka sudah mengerti apa tujuan itu persembahan. Mereka memberi karena melakukan firman Tuhan, bukan karena memberi waktu hari Minggu. Jadi tujuan persembahan itu adalah kita melaksanakan firman Tuhan. Itu tujuan kita memberi. Yang kedua itu membiayai pelayanan Tuhan. Itu tadi dalam Maliaki 3. Kita membiayai pelayanan Tuhan. Yang ketiga itu adalah sebagai pengakuan penyerahan kita kepada pemeliharaan Allah. Ini yang ketiga, tujuan kita memberi. Saya memberi ini sebagai pengakuan saya bahwa penyerahan saya, segala berkat yang saya terima itu bukan karena saya tetapi karena Allah. Karena Allah. Itu ketiga, tujuan kita memberi persembahan. Yang keempat itu adalah sebagai tanda kasih kita kepada Allah yang telah memberkati kita dan membalas kasih Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Galatia 5 ayat 23, yaitu kemurahan. Ada 9 buah Roh Kudus kan? 9 buah Roh Kudus. Satu buah, salah satu itu adalah kemurahan. Itu tujuan kita memberi itu karena kita ingin menyatakan kemurahan buah Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita itu kita nyatakan. Kemurahan. Ya, yang terakhir dengan tutup khotbah saya pagi ini tentang persembahan, ya janji Allah bagi yang memberi persembahan. Ya. Janji Allah. Satu, bahwa pintu berkat itu terbuka luas. Ini kembali kepada Maliaki 3 tadi. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk melimpahkan berkat kepadamu? Ada satu ibu memberi kesaksian begini. Dia tidak memberi kesaksian di gereja. Karena hidup dia itu sangat diberkati, termasuk anak-anak. Jadi ibu ini dia sudah meninggal, sehingga dia pernah menerima ibu bistari bagi pihak orang Ulu seluruh Malaysia. Ibu bistari bagi pihak orang Ulu seluruh Malaysia. Sebab dia ada 5 orang anak. Semua anaknya ini percaya.
dia ada bisnis juga dapat. Jadi lalu dia berkata begini, suaminya itu orang Indonesia, dan lama suaminya tidak dapat buat apa-apa sebab belum ada IC. Tetapi satu yang terlintas di pikiran ibu ini adalah, saya harus mengutamakan Tuhan dengan memberi apa yang ada pada saya. Lalu dia untuk menyekolahkan anaknya, dia harus turun ke diri untuk berjualan di tamu, jual-jual di tamu, jual paku pakis, ya orang kaya, orang Sarawak itu miting, yang sangat laku. Ya apa saja daun ubi, tapi dia setia memberi persembahan, baik persepuluhan, baik ucapan syukur, semuanya. Akhirnya beberapa bulan kata dia, paku pakis yang dijual hari ini 30 ikat. Kalau sebelum itu katanya 30 ikat itu sampai 3 hari baru habis dijual. Sampai paku pakis itu mau apa namanya, mau layu-layu sudah. Tetapi setelah dia setia memberi persembahan, apapun jenis persembahan, dia bawa 30 ikat, satu pagi jam 10, jam 9 habis. Dia cari lagi. Akhirnya dia sendiri yang beli dari ibu yang lain, cari untuk dia. Saya bawa 100 ikat pun katanya sampai jam 2, jam 1 habis. Itu paku pakis. Belum lagi yang lain, daun ubi. Akhirnya anak-anaknya sangat diberkati. Jadi ada satu anaknya lelaki, dia ini dalam jabatannya sekarang, dia merupakan salah satu bot yang tertinggi dalam Petronas ini. Dia ketua dalam satu bidang. Itu sebab anak kami dua, Grace, boleh praktikal di Petronas dulu. Karena dia bos, dia cakap saja dengan HR yang ambil praktikal itu. Saya punya saudara itu, kata dia, langsung diambil praktikal. Jadi kesaksian ibu ini singkat. Kata dia, hanya saya setia memberi persembahan, bukan saja persepuluhan. Saya memberi itu bukan supaya orang, bukan karena saya harus memberi hari Minggu. Tidak, saya memberi itu adalah karena itu saya melakukan sebagai menggenapi firman Tuhan. Maka janji Allah itu betul-betul turun dalam hidupnya, bukan sahaja jualan tamunya laku, tetapi anak-anaknya sangat diberkati. Nah ini janji Allah kalau kita memberi persembahan. Pintu berkat berbuka. Caranya apa? Pintu berkat berbuka banyak. Anak kita, ladang kita, hasil kita. Ada orang yang begini, gaji 78 ribu, duitnya itu seperti pasir yang ditiup angin saja. Habis, tahu kan? Tidak ada rasa hidup, karena semua pergi. Makanan tidak cukup. Kereta pun, kereta yang sudah dulu-dulu, istrinya kasihan, itu saja dia bawa pergi dengan ibu-ibu yang lain pakaiannya. Tapi gaji suami besar, ada juga istri yang begitu. Tetapi berkat itu tidak dirasakan, selalu tidak cukup.
Kemana duit itu pergi? Macam-macam. Tidak semena-mena masuk arung dia. Keretanya masuk arung, tarik. Ya, repair kereta kena masuk arung sudah 2.000. Minggu depannya lagi, oi, dia jalan saja, tiba-tiba dia macam-macam lah terjadi, sehingga semua uang itu pergi ke sana. Jadi berkat Allah itu turun, bukan saja hasil kita itu banyak, tidak. Berkat Allah itu turun karena kita memberi persembahan itu adalah banyak cara. Banyak cara. Dalam begitu kan, orang lain jalan di sana tidak ada apa-apa, dia lewat pakai kereta dia, sekali dia pergi, tiba-tiba dia terbalik. Kenapa? Mungkin masa dia pemalu itu dia sudah begini dia. Oke. Ini banyak ayatnya di sana. 2 Korintus 5 ayat 6, Lukas 6 ayat 38, Amsal 3 ayat 9, Amsal 11. Yang seterusnya, bagaimana janji Allah itu? Pekerjaan kita itu senantiasa memberkati banyak orang sehingga ada yang dinaikkan pangkat. Itu juga. Bagaimana berkat Allah itu turun? Kalau dia setia memberi. Kalau dia kerja dengan company, dia sangat menjadi berkat. Menjadi berkat. Kalau company itu walaupun tugasnya itu sedikit, akhirnya lalu bos kata, ya bulan depan kamu naik lagi 1 tangga. Kalau tidak, dari atas dia turun. Akhirnya apa jadi? Syukuri 3. Jadi dalam pekerjaan. Yang kedua ya seperti yang saya katakan tadi, dari anak-anak Allah memberkati. Ya banyak kesaksian dari ibu bapak, mereka setia memberi. Kita mereka tahu itulah bagian Tuhan mereka bagi. Anak-anak diberkati akhirnya. Yang keempat, yang kelima, tanah yang diusahakan itu memberi ulangan yang menguntungkan. Ulangan 28 ayat 4. Waktu kami dua ya sekolah dulu di MIM, namanya dulu MIM. Kami dua tanam jagung di tepi sungai itu, di sungai tanam jagung. Ya datang buru-buru dengan kami dua. Pak Tujo, kalau kamu betul-betul berusaha, baru kamu dapat hasilnya pun tidak banyak. Karena juga pelajar-pelajar yang lain juga memberitahu yang senior, tidak bagus tanah ini untuk tanam jagung. Tapi saya dengan istri masa itu pakai kuat-kuat lah, itu 20 tahun lebih yang lalu. Kalau sekarang itu pokok pun sudah berdiri itu tidak dapat sudah. Kami dua tanah. Mula-mula jagung kami dua tanam itu hanya sebesar ini. Lama-lama kalau Pak Adi dengan istrinya tahu sekarang ini, dari tempat asrama ujung asrama sebelah sini itu yang dekat pohon bulu itu sampai jembatan antara kita dengan yang sebelum jagung kami dua semua sudah, sehingga orang dari luar datang. Jadi guru pun kata, Pak Tujo, macam mana kamu buat jagung ini subur?
Dan jagung-jagung di sini kata ini guru biar buka. Jagung di sini itu banyak yang nenek kebayang katanya. Ada yang kita kata nenek kebayang itu kan yang tak ada biji itu. Artinya jagung itu bijinya tidak bagus. Setelah kami dua itu hasil kami dua tuai, kami dua bagi tahu dengan pelajar-pelajar, ayo kutip jagung ini dari sini ke sini, ambil bagi untuk belajar. 2 tahun kami dua tanam jagung di sana. Pasti tahun ketiganya sebab kami dua ada anak kecil sudah, kami dua tidak tanam. Sebab ada juga pelajar-pelajar yang lain yang datang minta, boleh kami tanam sini, sudahkah? Silakan. Nah, yang saya ingin katakan di sini, tanah yang dikatakan tidak subur, ketika kami dua tanam dengan usaha sangat subur. Yang memang ada usaha. Kami dua pergi ambil itu bajak tai ayam, ya, itu guru-guru kata begini dengan kami dua. Apapun usaha orang-orang sebelum ini, apapun jenis bajanya, yang itu tidak sesubur yang mereka mau, kata guru-guru. Tidak sesubur yang mereka mau. Subur-subur pun kata guru tidak seperti yang subur-subur di tanah yang lain. Sebab tanah ini tidak bagus. Lelah sejak kamu dua buat ini nanti. Kali kami dua buat orang-orang, karena dulu itu kan perahu selalu jalan di sana. Orang datang naik, kami mau beli jagung. Ya berapa? Kamu pakai apa jual? Saya kata saya pakai biji. Masa itu murah. 10 biji itu saya bagi 2 ringgit saja. 2 ringgit, 10 ini tempat. Itu tahun 98, 97 dulu. 2 ringgit. Tapi ada yang kasihan, yang tahu ya. Kalau saya bagi saya bagi 20. 4 ringgit, mereka bagi 10 ringgit. Kalau 10 sekarang berapa? Jagung. Mahal kan? 2 ringgit saja 10. Mereka datang, naik. Cari sendiri saya kata, pilih-pilih yang besar, mana kamu mau? Senang betul. Oke, berapa? 20 kan? 4 ringgit. Tapi ya, ada bagi 5 ringgit, ada bagi 6 ringgit. Ini kalau kita setia memberi, berkat jadi Allah itu akan memberkati kita dengan tanah. Sekalipun orang kata subur-subur pun tanah itu, sesubur itulah dia. Apapun baja yang kamu buat, tik-tik apapun tak akan. Tapi kalau kita setia memberi, ketika Tuhan memberkati tanah, dia akan sangat subur. Ini kami juga betul-betul alami waktu di misi dulu. Betul alami. Kami dua juga pernah buat ayam. Itu guru kata, kalau kamu buat ayam, kalau tempat ayam itu tidak bersih, mudah jahat. Tanah di sini ada satu jenis ulat di tanah. Dia selalu buat ayam sakit. Saya buat. Yang lucunya banyak ayam mati, ayam lebih dua tidak mati. Masa dia mengandung anak kami dua. Saya kata, ya sebab Tuhan tahu kan dia mengandung akan melahir. Jadi ayam kamu yang lain itu separuh mati, kami dua punya. Sehingga saya usik yang lain. Ketika kamu melihara ayam 20 ekor, ada kamu bagi 1 ekor untuk guru kan? Paham? Artinya persepuluhan itu tidak dibagi. Saya baik belajar. Kamu pelihara 10 ekor, ada bagi 1 untuk guru kan? Ketawa mereka. Nah, memang betul. Kalau kita setia memberi, kalau
orang yang memberi persembahan tiap hari 1.000, tapi 1 ringgit 10 sen, 10 sen. Nah, kalau kita memberi seperti angka saya ini memberi, jangan anggap janji Tuhan kok. Jangan. Walaupun kita setia memberi tiap hari Minggu. Ya. Itu tanah. Terendahkan kita, Ulangan 28 ayat 4. Ini juga Ulangan 28 ayat 4. Tadi tanah Ulangan 28 ayat 4 juga terendahkan. Diberkati oleh Tuhan. Dua bulan yang lepas, ya, 2 bulan yang lepas lah. Lalu ini di pelajar saya ada, dia bising-bising di match itu ada musang, ya musang. Selalu kacau ayam orang-orang di sana, makan ayam. Mereka cari-cari, mereka tanya, sebab ya saya pun pelihara ayam, pelihara ayam, tapi bukan saya kasih makan. Ada satu pelajar yang kami dahulu, guru, tidak ada musang itu pergi koyak-koyak kamu punya kandang dari belakang. Kalau ada, sudah ada laporan dari pelajar yang bagi ayam saya makan. Berulang-ulang mereka cerita ayam itu musang selalu makan ayam. Akhirnya mereka tangkap itu musang kan. Tapi ada anjing saya nama Pasan, dia makan. Lalu apa saja mereka main-main? Karena kamu tidak memberi persepuluhan, maka persepuluhan itu musang itu ambil. Paham nggak? Saya main-main mereka. Karena kamu tidak memberi persepuluhan, maka persepuluhan itu musang ambil. Musang makan. Jangan bermain guru. Itu memang itu pemakan ayam. Memang ada pemakan ayam, saya katakan. Cuma kamu memberi bagi Tuhan. Musang itu tidak akan tengok karena guru tidak dikoyakkan dia bermain mereka. Nah, jadi itu artinya ternakan kita itu akan mendatangkan berkat itu kita. Apa yang kita buat akan kembalikan berkatnya. Dengan kita pelihara banyak-banyak. Ada satu pelajar, saya mau sebut nama dia. Peraturan sekolah itu hanya diizinkan pelihara 20 ekor ayam satu masa 20 ekor. Tapi dia datang dengan saya merayu, guru, bolehkah saya pelihara satu kali itu 30 ekor? Kenapa? Kan peraturan sekolah memang katakan 20 ekor saja untuk satu masa. Habis 20 ekor ini baru kamu beli lagi 30 ekor. Tidak dulu. Kalau sudah dia besarkan bukan 20 ekor lagi. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 10. Kenapa? Kan banyak yang mati. Nah, kalau saya pelihara 30 ekor, jadi 10 ekor ini dia boleh cover supaya waktu saya jual dia nanti dia 20 ekor lah kata dia. Oh begitu dah, saya kata dengan dia. Jadi selama ini sebelum kamu ke sini, kamu memang biasa pelihara ayam kan? Ya memanglah. Waktu saya sekolah yang dulu pun bang juga ini kerja saya pelihara ayam. Itu kata dia, saya memang suka pelihara ayam. Jadi tahu kamu kenapa sebabnya? Saya kata dengan dia, tidak. Kalau kamu pelihara 20 ekor itu sudah kamu set up. Bagi guru 1 ekor bagi, contohnya bulan ini bagi guru kamu pelihara lagi ini akan datang bagi guru kamu sekolah, bagi guru kiri. Kalau kamu buat begitu, tetap juga 20 ekor itu sampai kamu boleh jual. Penyakit itu guru, kata dia dengan saya. Mana boleh kita tidak, itu ayam itu penyakit.
saya yang jual, kata dia lagi. Jadi hanya main-main dia. Tujuan besar saya di sana itu adalah ya untuk mengajar supaya setia memberi. Jadi memang penyakit ada, tetapi memang di satu sisi Tuhan itu tetap memberkati ternakan kita. Yang terakhir itu semua rencana kita itu diberkati oleh Tuhan. Ulangan 26, 28 ayat 6, Mazmur 121 ayat 8. Jadi Allah ketika kita setia memberi, semua rencana kita itu diberkati oleh Tuhan. Rencana kita, walaupun ada halangan, ada tantangan, ada cabaran, itu biasa, tetapi diberkati oleh Tuhan. Rencana mendatangkan kesenangan, mendatangkan berkat, diberkati oleh Tuhan. Ya, tantangan, cabaran dalam rencana kita itu perkara biasa. Pencobaan itu biasa, tetapi berkatnya itu tetap ada. Berkatnya tetap ada. Kita buat rencana kita itu diberkati oleh Tuhan. Tantangan itu memang kita hadapi, tetapi berkat di ujungnya itu akan kita nikmati. Itu beza. Kalau kita setia dalam memberi. Ini terakhir, ini kesimpulan saya. Waktu saya sudah ambil keputusan untuk menjadi gembala, bapak, emak, adik, saudara-saudara saya sangat marah dengan saya. Bayangkan dari pendalaman saya pergi sekolah, kalau kita yang tamat sekolah tahun 85 dulu, tingkatan 5 dengan keputusan yang baik, kerjaan itu sudah dalam tangan. Ini tingkatan 5 dulu, kerjaan itu dalam tangan kita. Tapi saya mau pergi sekolah Injil. Bagus bapak dengan emak saya tidak darah tinggi. Memang keduanya tidak ada penyakit. Kalau darah tinggi memang stroke. Bayangkan saya diharapkan balik sekolah 2 tahun berikutnya langsung pergi sekolah Injil. Masa itu sudah ada kerja yang sudah saya ikuti. Saya sudah diterima bekerja di dalam accountant di Maybank, dalam bagian accountant. Tapi saya tinggalkan. Wah, lalu apa kata mereka dengan saya? Pergi lengkap telanjang. Kalau kamu tidak cukup makan, jangan minta dari kami. Masa itu gaji gembala itu 50 ringgit 1 bulan. Kalau di kampung 50 ringgit saja. Kalau kamu pergi kerja di bank, masa itu gaji pokok yang saya tahu di bank itu adalah 480 gaji pokok pada masa itu tahun 87. 480 yang di counter yang terima duit 480, dan itu gaji pokok, belum lagi gaji-gaji yang lain. Ini kamu jadi gembala 50 ringgit, makan pun minta-minta, malukan kita saja. Wow. Lalu mereka kata, jangan ada satu Sidoarjo. Saya tidak tahu di sini ada atau tidak. Kalau di Belaga ada satu jenis luar yang sangat populer. Ini apek-apek Cina pakai. Toke-toke Cina pakai, seluar itu dari kain, talinya itu dari kain juga diikat. Ini saja. Paham gak seluar? Apek-apek Cina terlalu pakai.
Sual itu kan sual kain, warna seluruh warnanya itu hitam. Lalu diikat pakai tali. Harga seluar itu pada masa itu RM5 satu sual, coba dekat sampai sini saja. Kalau tali itu putus ya jatuh lah dia. Tahu itu seluar? Cuma itu. Ya. Satu sual itu pun kamu tidak boleh beli, apalagi beli satu sual jin yang RM5 itu. Nanti paling-paling pun sual ape Cina lah kamu pakai. Kata mereka itu saya. Oh, tapi saya tetap menanggapi panggilan Tuhan. Jadi, ya pergi sekolah Injil, masuk sekolah Injil, kami 2 tunang, pas itu kawin, pergi gembala. Jadi saya masih ingat, mula-mula kami 2 pergi gembala, sebab kami 2 kawin tahun yang ketiga, saya di STP, lalu kami 2 cuti di kampung dia di Data Kampus. Lalu datang surat supaya kami 2 ke sidang. Sidang itu di sebelah Ulu Balui. Jadi Data Kampus itu kami 2 harus tidur di Belaga. Dan kakak saya dia mengajar di Belaga. Suaminya mengajar di SMK, kakak saya ini mengajar di SRK. Kami 2 harus tinggal di sana sambil menunggu jemaat datang ambil kami 2. Datanglah kami 2 dengan 1 anak. Dan di sana ada bapak saya. Masa itu mereka semua ada. Ada mak saya. Dia dulu ibu bapak saya itu sudah meninggal.